Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Sirwini India dengan NIM 1908 1030 1067 dari analisis keuangan kelas D akan menunjukkan kepada teman-teman semua mengenai analisis laporan keuangan dari perusahaan PT Repower Asia Indonesia tahun 2019. Selamat menyaksikan. Nah, baik, pertama kali di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan profil dari perusahaan. Karena berhubung perusahaan yang saya analisis adalah PT Repower Asia Indonesia Tbk, maka kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi perusahaan tersebut. PT Repower Asia Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang mana kegiatan pokok atau kegiatan utamanya adalah menjalankan sebuah pembelian, penjualan, persewaan, pengoperasian aset real estate, baik yang dimiliki sendiri maupun untuk digunakan seperti apartemen, bangunan tempat tinggal, tempat tinggal, serta penyediaan rumah dan apartemen. Perusahaan ini mulai beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya tepat pada tanggal 6 Desember tahun 2019. PT Repower Asia Indonesia Tbk ini secara resmi menyatakan dirinya mencatatkan saham atau listed di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah analisis mengenai laba operasi dan operasi, yang mana laba operasi dari PT Repower Asia Indonesia ini diperoleh nilai sebesar Rp1.123.342.117. Nah, laba operasi yang diperoleh PT Repower Asia Indonesia ini didapat dari selisih antara laba bruto dengan beban usaha, yang mana beban usaha yang mengurangi laba bruto merupakan hasil atau berasal dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini memperoleh laba sebesar yang telah diperhitungkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah laba non operasional, yang mana diperoleh nilai sebesar Rp512.792.688. Laba non operasional ini PT Repower Asia Indonesia Tbk ini didapatkan dari selisih antara penghasilan lain-lain dengan beban lain-lain. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan dan beban lain-lain ini tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka laba dari kegiatan non operasional perusahaan adalah sebesar Rp512.792.688. Ini juga ada penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif dalam PT Repower Asia Indonesia ini memiliki nilai sebesar Rp8.088.714. Namun perlu diketahui bahwa nilai ini tidak diakui dalam pos laba rugi dikarenakan pos ini tidak memiliki kaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang pos luar biasa, pos khusus, dan pos operasi yang dihentikan. Nah, kebetulan pada perusahaan ini tidak terdapat pos-pos khusus yang dihentikan selama tahun berjalan. Kemudian perubahan akuntansinya juga tidak terjadi perubahan, kemudian beban tangguhannya juga tidak ada yang terjadi. Dan selanjutnya untuk dampak pemberian imbalan kerja tambahan itu, apabila imbalan kerja tambahan diberikan oleh perusahaan, maka hal ini akan berdampak bagi laba perusahaan, karena imbalan kerja ini merupakan komponen operasi yang mampu mengurangi laba operasional perusahaan. Jadi jika semakin tinggi imbalan yang diberikan, maka semakin berkurang laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dan selanjutnya perhitungan mengenai laba per saham. Ada dua struktur atau ada dua model yang kita gunakan dalam menghitung struktur laba per saham, yakni pertama ada struktur model sederhana dan yang kedua ada struktur model kompleks. Untuk struktur model sederhana ini didapat dari laba bersih dikurangi dividen saham dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar. Sehingga di sini laba bersih tadi setelah dihitung di laporan keuangan juga tertera sebesar Rp1.382.879.649. Sementara dividen sahamnya adalah senilai 0 dan dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar adalah sebesar Rp2.683.749.890. Jadi diperoleh nilai 0,52. Kemudian untuk struktur model kompleks, di sini tidak ada perhitungan struktur model kompleks dikarenakan perusahaan ini tidak memiliki efek dilutif dan laba bersama atas dasar pada konversi. Nah, kemudian jika diharuskan untuk memilih, perusahaan ini harus memilih mana? Struktur model sederhana atau struktur model yang kompleks? Di sini kita memilih struktur model sederhana dalam perhitungan laba per sahamnya, karena dalam PT Repower Asia Indonesia ini tidak terdapat komponen-komponen yang ada dalam struktur model kompleks, sehingga dalam penentuan laba per saham direkomendasikan menggunakan struktur model sederhana. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas tentang analisis imbal hasil atas aset operasi neto, di mana RNOA ini diperoleh dengan rumus laba operasi neto setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua di layar, ada beberapa nilai atau ada beberapa nominal yang telah saya letakkan di layar ini, sehingga RNOA dari PT Repower Asia Indonesia ini diperoleh sebesar 0,54%. Hal ini mengartikan bahwa kemampuan laba perusahaan dalam mengembalikan aset operasi neto adalah sebesar nilai tersebut, yakni 0,54%. Selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. ROCE diperoleh dari laba neto dikurangi dividen saham preferan dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Jadi di sini juga nominalnya bisa dilihat, sehingga ROCE ini diperoleh 0,79%. Hal ini mengartikan bahwa
Dalam pengembalian ekuitas dari pemilik saham biasa perusahaan melalui laba neto perusahaan, PT Repower Indonesia Tbk ini memiliki kemampuan sebesar 0,79%. Kemudian untuk analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage. Di sini kita sama-sama mencari RNOA, hanya saja ini dipengaruhi oleh leverage. Jadi di sini diperoleh hasil 0,5405%. Dan di sini hasilnya tentunya lebih tinggi ya daripada yang tidak dipengaruhi oleh leverage, karena Olive ini memiliki nilai positif, jadi menyebabkan RNOA-nya meningkat dari jumlah sebelumnya yang tidak dipengaruhi oleh leverage. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya adalah mengenai analisis imbal hasil atas aset operasi neto serta hubungannya dengan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Jadi di sini imbal hasil dan atas aset operasi neto dari PT Repower Asing Indonesia ini cenderung memiliki nilai yang relatif rendah, yakni tidak sampai 1% jika dibandingkan dengan margin laba dan perputaran aset perusahaan yang memiliki nilai masing-masing sebesar 9,42 dan 5,74. Ini merupakan bisa dibilang baik. Hanya saja hal seperti ini dikatakan bahwa operasional perusahaan juga bisa dinilai baik. Namun jika dilihat dari kondisi perusahaan yang memiliki nilai perputaran aset yang lebih rendah, tentunya harus mampu mempertahankan kondisi perusahaan dengan terus meningkatkan margin laba perusahaannya. Kemudian analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage diperoleh ROCE sebesar 61,899. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, nilai ROCE yang dipengaruhi oleh leverage ini lebih besar juga dibandingkan dengan nilai RNOA. Hal ini dapat diartikan bahwa imbal hasil atas ekuitas saham biasa dapat memberikan manfaat bagi PT Repower Indonesia untuk menutupi berbagai macam kekurangan imbal hasil atas aset operasi itu. Kemudian ada analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Karena di PT Repower Indonesia ini tidak ada modal yang diinvestasikan untuk perusahaan lain, maka tidak ada pembagian imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai analisis arus kas perusahaan. Di sini ada metode pelaporan arus kas yang digunakan oleh perusahaan ini. Metode yang digunakan adalah metode langsung dalam melaporkan arus kas perusahaan. Karena dalam penyusunannya, perusahaan ini mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar sesuai dengan kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Kemudian ada beberapa analisis perhitungan penting dalam laporan arus kas. Di sini ada penilaian arus kas bebas, kemudian rasio kecukupan arus kas, dan yang ketiga ada rasio reinvestasi kas. Arus kas bebas dari perusahaan ini nilainya negatif seperti yang bisa dilihat di layar. Di sini ada nilai -344.200.127.609 rupiah. Ini artinya jika arus kas bebas ini bernilai negatif, ini mengartikan bahwa uang tunai perusahaan dinilai tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada di perusahaan. Kemudian perhitungan penting yang kedua ada rasio kecukupan arus kas, yang mana di sini diperoleh nilai sebesar 0,015. Ini mengartikan bahwa kas internal perusahaan ini tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal karena nilainya terlalu kecil, sehingga perusahaan ini membutuhkan suntikan dana dari eksternal kas, misalkan seperti aset, piutang, ya intinya yang selain kas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada rasio reinvestasi kas. Di sini diperoleh nilai 3,057%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini hanya mampu mengembalikan senilai perhitungan tersebut, yakni 3,057% dari nilai aset dan pertumbuhan operasi melalui arus kas investasi. Nah, hal ini dinilai kurang memuaskan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pendanaan perusahaan. Nah, pendanaan PT Repower Indonesia tahun 2019 ini diperoleh dari modal saham. Pendanaan terbesar ini diperoleh dari modal saham, yang mana selain modal saham ini juga diperoleh dari saldo laba serta penambahan modal store, yang mana nilai terbesarnya ini dimiliki oleh penambahan modal store yang didapat dari agio saham penawaran umum sama perdana. Kesempatan investasi bagi PT Repower Asia Indonesia ini kurang disarankan karena kas yang dimiliki juga kurang cukup untuk membiayai berbagai macam kebutuhan operasi perusahaan atau kebutuhan lainnya secara optimal, sehingga dengan berinvestasi baiknya diperhatikan dulu bagaimana apakah jumlah kas itu cukup untuk membiayai berbagai macam pengeluaran. Kemudian untuk pembagian dividen juga sebaiknya perusahaan ini memperhatikan benar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sehingga nantinya laba yang diperoleh cukup untuk pembagian dividen. Dan selanjutnya ada analisis likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas. Yang pertama ada analisis likuiditas perusahaan diperoleh dari ukuran likuiditas rasio lancar, yang mana rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek diperoleh nilai 50,1%. Angka ini mengartikan bahwa perbandingan antara keduanya adalah 50:1, yang mana dalam membayar kewajiban jangka pendek, perusahaan ini kemungkinan adalah cukup besar karena aset lancar yang dimiliki juga cukup besar, sehingga mereka mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Nah, karena pembilang ini adalah aset lancar, maka ada berbagai komponen yang masuk ke dalam sini, yakni ada kas bank. Kas banknya ini adalah senilai 3.424.996.590 rupiah. Nilai ini tidak dijadikan sebagai jaminan apapun untuk pelunasan utang perusahaan karena perusahaan ini tidak memiliki utang yang cukup besar, sehingga kas dan bank ini digunakan hanya untuk kegiatan internal perusahaan.
Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga. Jumlah keseluruhannya ini dimiliki pihak ketiga, yang mana jumlahnya didapat dari penjualan rumah kepada pihak ketiga. Kemudian ada persediaan. Persediaannya ini dimiliki adalah rumah hunian siap jual, tanah dalam pengembangan, unit rumah hunian dalam rekonstruksi. Kemudian ada pajak dibayar di muka, diperoleh dari selisih antara jumlah pajak penghasilan final dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi. Kemudian ada uang muka pembelian. Uang muka pembelian yang dimaksud ini pada tanggal 31 Desember pada Andu Arslan. Uang muka pembelian tanah ini diklasifikasikan sebagai akun yang mengurangi kas dalam aktivitas investasi perusahaan. Kemudian untuk perhitungan yang kedua ada rasio kas terhadap aset lancar diperoleh nilai 1,92%. Ini menunjukkan bahwa nilai aset lancar tidak terlalu likuid. Hal ini dikarenakan jumlah kas dan setara kas yang memiliki rentang terlampau jauh dengan jumlah aset lancar. Kemudian perhitungan yang ketiga ada rasio kas terhadap viabilitas jangka pendek diperoleh nilai 97%. Rasio ini menghitung bagaimana kas mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Jika dilihat dari berapa yang dimiliki, hasil 97% ini mengartikan bahwa kas perusahaan memiliki kemampuan 97% untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada analisis tingkat solvabilitas, yang mana ada total utang terhadap total modal diperoleh 2,18. Hal ini diperoleh dari total utang ditambah dengan total ekuitas pemegang saham perusahaan. Kemudian ada total utang terhadap modal ekuitas diperoleh nilai 0,0223. Hal ini menunjukkan bahwa total utang PT Power Asia Indonesia Tbk adalah 0,0223 kali modal ekuitasnya. Dan kata lain, pendanaan kredit PT Power Asia Indonesia sama dengan 0,223 untuk setiap Rp1 pendanaan ekuitas. Kemudian komposisi aset dalam analisis solvabilitas, di sini kita menggunakan analisis common size, bisa dilihat sendiri ada persentasenya di sini. Kemudian jika dilihat dari hasil analisisnya, nilai aset lancar ini memiliki persentase yang lebih besar, yakni 50,472. Sementara persentase utang adalah 1,05. Jika dalam kondisi ini dikatakan bahwa proporsi aset lancar ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan utang perusahaan. Kemudian ada analisis cakupan laba. Di sini ada hubungan laba dan beban tetap diperoleh nilai 35,25, menunjukkan bahwa laba ini dimiliki oleh perusahaan sebesar nilai tersebut yang digunakan untuk membiayai beban tetap perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada analisis hubungan arus kas dengan beban tetap, adalah nilainya 124,22. Ini untuk membiayai beban tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan membutuhkan perhitungan senilai ini nantinya untuk membayar beban tetap yang dimiliki. Kemudian ada perhitungan untuk memprediksi kesulitan keuangan. Di sini menggunakan rumus Altman Z-score diperoleh nilai 45,3229. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak menunjukkan adanya indikasi kesulitan keuangan atau akan mengalami kebangkrutan. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah kita melakukan berbagai macam perhitungan komponen laporan keuangan dari PT Power Asia Indonesia, dapat ditemukan hasil bahwa kondisi keuangan perusahaan ini bisa dibilang meningkat secara signifikan jika dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Karena laba perusahaan di tahun 2019 ini lebih besar jika dibandingkan dengan laba tahun 2019, karena pada tahun itu pada tahun 2019 ini perusahaan baru saja listing di Bursa Efek Indonesia. Karena itulah investor ini tertarik untuk berinvestasi di perusahaan ini. Kemudian posisi aset ini juga bisa dibilang baik, sehingga kondisi perusahaan pada tahun 2019 ini juga baik. Nah, jadi selama periode berjalan ini kondisi dari keuangan perusahaan ini bisa dinilai sangat baik. Jadi untuk investor jika ingin menanamkan sahamnya di PT Power Asia Indonesia ini cukup mampu memberikan peluang, karena kondisi keuangannya pada tahun 2019 bisa dibilang stabil walaupun jumlah kas yang dimiliki tidak terlalu besar. Namun jika dilihat prediksi ke depannya untuk mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan, perusahaan ini jauh dari hal tersebut. Maka untuk para investor sangat mungkin disarankan untuk berinvestasi di PT Power Asia Indonesia.